Jadi itu puasa. Ayat ini kita saja lapat Allah berayat itu kita dikatakan aku seperti Allah Akbar kita ya tidak teka ya atas lima barang kodaro dan puasa dia amin. Ada ini atasnya barang kalau dia jadi dan sengaja orang bahasa Arab itu menentukan kita di mana dalam diri haji takbiratul ihrami iki takbiratul ihram ayat doa ini tanah dari doa al-iftitahi doa iftitah Tuma kali-kali yata'awwada kali-kali yang baca ya jiwa min syaitanir rajim jadi setan sampai belajar Waktu ya'awwada sekali kamu pakai kiro atau hati-hati itu masa surat Al-Fatihah bila melati di dalam sertanya lafaz bismillah demikian di dalam adab lalu ambil sabar-sabar doa walaupun lalu tawi makhluk katakan malu itu nunggu yang mati itu nunggu dia pasti beberapa kemarin boleh ngambil Ibu ahli telah memenuhi mengenai nanggung Fatihah. Jadi berarti ibu apa nanti imam Al-Fatihah Fatihah Fatihah dan dan apa nari-narinya Fatihah buat tajawad buat tajwid dan bagus Bertajwidulan bagus akbar dan bagus akbar huruf pura bilang-bilang huruf P Fatihah. Bertajwid huruf ya dan bagus akbar bilang-bilang huruf P Fatihah. Dua moro tidak suka tidak suka bilang-bilang tidak Fatihah al-arba'ah
al-Ba'asyara ing ke-14. Waman ada waman bisa kawang anda iku apa sih wong anda Fatihah saking Fatihah qara'a maka maca ya wong badalana sale ngabantine Fatihah satu ayatin ing sapa ayatnya ing telur berapa ayat menurut Quran saking Quran Wayna jeda mengkalang apa sih wong anda Quran saking Quran ada mengkalang dia wong maka dia bisa berarti anwain sekalawan itu kira-kira warna dan karamin minat dikri saking zikir. Baiklah tidak mengalami apa saja sebuah dikri saking zikir walaupun mengamat dia mengamat sakitan harap menembikol dari kalawan ukurannya ajiz walayatar wala yukadzimu lan ora kena terjemahakan ya siwong anha seping Fatihah wa sunnatul itu sunahan ayat ro'an iku yang tahan dari siwong surat ta'in surat au syai'an atau isu di dalam Quran ini seping Quran ba'dal fatihati ing dalam suwise Fatihah itu dirokati ing dalam saban-saban rokaat minat sholat tapi sholat sunnah iyati kan bangsa loh rokaat ini kan dalam rokaat al-awlat ini kan awal selawan ekokot balaka wa minat sulatiyati wa minat sulatiyati lan saking bangsa rokaat Warubayati lan bangsa papat robaat Al-Qamisu lan berkali sama lima al-ruku ibu makaruna alaikan dan barang akan ditumak minati kalau tumak minat ada malam-malam tastaqim setiap al-a'dha'i apa bilang-bilang anggota wal wajibu dan utawi kau wajib ini hingga ayat dia lina yaitu yang bertunggu yang pada al-fatihah dalam tulisan Fatihah hatta tusolli malam-malam muka yaitu hatta tusolli itu minat kata ini saking berkulit siwamikana alamun anha ya siwam mu'tadilu itu kan sedang al-furqan al-furqati kejadian yang berasanya sedang berkali kesenangan ayat itu mada akan ya siwam ini dalam buku dohrohu ini gegere siwam ini lalu siwam kasopi kati kasopi kati kaya papan buayan sobuk dan
syuwang fi ing dalam lafaz subhana rabbil azim wa bihamdihi. Lafaz subhana rabbil azim wa bihamdihi wa adalah itu lebih sore sore al-kamali kesempurnaan kala atau tipu selu marwatin ambalan. Jadi cuma kita ikan pakai enam tidak perlu ibu tidak makarunan halakan dan malam akan di rumah ini nanti kalau rumah ini hatta malam tapi itu antam al-a'da'u atau bilang-bilang anggota wal wajib kan ikan wajib ini dalam i'tidal ayya'uda itu yang berbalik ya juang ba'da rukun dalam baca ruku lima kedua barang karena anda ya juang ada yang atas barang qablahu yang dalam sebelumnya ruku atau natural sekali itu sunahnya ruku ayya'ula itu ucap ya juang fi hal yang dalam tingkah rokaat ini tamine juang minaruku saking ruku Sami Allahu liman hamidah. Lafaz Sami Allahu liman hamidah. Fa'idha a'tadala mengangkat salah ini dari suang kala mengangkat ya suang Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Wa ayyakam ta'lam yang selama sedakun ya suang i'tidal yang dalam i'tidal al-akhirati in rokaat kam akhir. Sebenarnya rokaat al-akhirati yang dalam i'tidal rokaat kam akhir. Minasum di sini kalau yaumin saban-saban dina yang minal witri lan saking witir ini sekitarnya yang dalam setara angka tiga minal Ramadhan saking Ramadan jadi di dalam kitab belajar tadi Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Bebadiyah rukun sholat itu ada tiga beberapa. Kemarin sudah dijelasin yang pertama adalah niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi pas kita takbiratul ihram pas mau sholat itu rakaat ini ada ayat ta'ala Allah kita Allah ketika kita masuk takbiratul ihram diniatkan dalam hati niat saya sholat kalau dua rakaat kalau meninggalkan Allah Ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram tidak menyenangkan. Nah lalu yang kedua yaitu berdiri. Yang kedua sholat itu adalah berdiri. Nah gimana kalau misalnya berdiri juga bagi orang yang puasa? Nah gimana nih misalnya kalau orang itu dia nggak bisa berdiri sholatnya, lalu gimana? Nah seperti kemarin yang saya sebutkan, kalau misalnya dia nggak puasa dalam berdiri, dia nggak bisa berdiri karena apa? Misalnya sakit, nah maka dia disuruh untuk duduk. Kalau sakit duduk. Nah lalu bagaimana ketika orang itu duduk juga nggak bisa? Maka kalau misalnya duduknya nggak bisa, dia tidur miring, touring bahasanya duduk miring. Nah kalau duduk miring juga nggak bisa nih, misalnya itu harus ngapain? Maka dia isyarat menggunakan jari atau kedipan mata dan kedipan mata. Nah kalau misalnya nggak bisa juga dengan kedipan mata dan jari, nah dia tuh maka harus sholatnya mengiktikatkan dalam hati. Jadi berjalannya dalam hati itu beberapa rukun sholat gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa juga memikirkan. Nah lalu selanjutnya yang ketiga apa sih rukun sholat yang ketiga? Nah ternyata rukun sholat yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Nah takbiratul ihram itu bagaimana sih? Takbiratul ihram itu yaitu pas kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah ini takbiratul ihram menggunakan lafaz Allahu Akbar. Nah lalu bagaimana nih kalau misalnya takbiratul ihram pakai bahasa Arab? Nah kalau misalnya takbiratul yang nggak pakai bahasa Arab, kalau tasihah maka kata kita dari kesalahan mengkurangkan maka dalam lafaz. Jadi
Nah, terus nih, terus nah, ketika takbiratul ihram, nah kita beri ayat Allah adalah memang ketika kita takbiratul ihram, kita membaca doa kita. Coba tanya apa doa kita? Coba katanya doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati Kiro atau hati dalam hati kiro berasal kalauan dari dalam kalauan pertanyaan lebih jadi yang keempat rukun keempat dalam kitab dia berbagi akhir itu membaca Fatihah Bismillah Fikiyani itu dirokasi di setiap berdirinya rokaat. Jadi setelah kita membaca takbiratul ihram Allahu akbar, lalu kita mengucapkan doa iftitah. Setelah doa iftitah, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, terus gimana kalau misalnya Fatihahnya nggak dibaca? Maka sholatnya nggak sah, karena Al-Fatihah masuk kepada rukun sholat. Lalu gimana nih misalnya Al-Fatihah nurul misalnya sholat imaman gitu tapi masuk, nah gimana tuh Fatihahnya? Nah wal masuk lalu tapi masuk kita lalu itu langsung dia maka di Fatihah aku jadi masuk al-imam. Jadi kalau misalnya nurul masuk ketika sholat berjamaah maka yang masuk Fatihahnya adalah di imam. Nah karena kita dalam mengenalkan Bukhari dalam nah kita juga diwajibkan untuk membaca Fatihah secara aktif dari Bismillah sampai Walhamdulillah yang bisa tuh misalnya diacak di pembahasan bacanya. Nah, kita juga membaca Fatihah harus mulai pelan dan kuat dan itu dan harus bagus hurufnya tajwid dulu pihak dan huruf-hurufnya juga harus bagus nasihatlah istilahnya gitu kan. Kemudian sedih dan melaksanakan firman dan tidak Fatihah. Jadi kita ketika membaca kata itu harus aktif yang pertama. Terus yang kedua harus mulai pelan. Tapi harus suara hurufnya bagus, maksudnya Fatihah karena. Terus juga tajwidnya itu harus benar. Nah, ada kan tajwid di dalam Fatihah? Benar, Pak. Nah, al-Fatihah tajwid di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Coba ya itu bareng-bareng sama ya. Itu bismillah. 1, 2, 3 bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa ada berdoa? Ya, benar. Itu jangan tuh. Waladdallin. Nah, tadi kan udah bulan nama waladdallin bersama dengan masjid, jadi aku tempat adalah. Lalu bagaimana dengan misalnya orang Taiwan baru masuk Islam misalnya ya malah, nah dia itu bisa disuruh Islam dia suruh sholat. Nah sholatnya itu dia gak bisa kalau misalnya baca Fatihah. Terus gimana tuh kalau misalnya baca Fatihah? Di sini dijawab sama kita berbeda. Waman aja kalau kita bisa tolong aja dari bagus ya jiwa ngambil hati-hati saking Fatihah. Katanya kan Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Lalu bagaimana misalnya si Taiwan dia baru masuk Islam malah, terus dia nggak bisa dibilangnya dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Gimana tuh kalau misalnya dia nggak bisa baca Fatihah tuh? Terus pas sholat dia baca apa? Ternyata di sini dijawab nih. Kalau misalnya si Taiwan nggak bisa baca Fatihah, maka aja jangan lupa di sekolah. Aja dari apa sih semua anak baca dari segi Fatihah. Kalau si Taiwan saya tadi bacalah hale dan ini hale ngerti yang Fatihah coba ayat yang Qur'ani itu kira-kira ada yang tinggal. Jadi kalau misalnya Taiwan itu nggak bisa baca Fatihah, dia dianjurnya buat baca 7 ayat dari Al-Quran. Ayatnya apa aja? Boleh mau Al-Mulk boleh, Al-Nashr boleh, ini 7 ayat dari Al-Quran gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya ini si Taiwan juga bisa baca Al-Qurannya ngaji? Dia kan baru masuk Islam. Nah, ngajinya juga baru Al-Fatihah gitu, masih kelas 1. Terus belum bisa buat yang namanya ngaji baca Al-Quran. Gimana tuh? Nah, jadi jawab lain aja jangan malam apa sih di Taiwan mengenai Al-Quran ini saking baca Al-Quran apa yang makan kali ya di Taiwan bisa arti amroin kalawan pirang-pirang kalawan telur pirang-pirang warna minat dikri saking zikir. Jadi kalau si Taiwan itu gak bisa ya baca Al-Quran, maka ketika sholat dia baca zikir 7 zikir warna gitu kan. Nah, apa aja sih zikir warna itu? Tahu? Coba ya, deh. Zikir Subhanallah, terus Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus lagi mulainya betul ya, mulainya tasbih, tahlil, sampai diundang. Terus di sini dijelasannya cuma tasbih sama tahlil doang. Tapi banyak sebenarnya zikir-zikir jalan-jalan seperti Nazamin, bisa terus bisa pokoknya mah zikir ya. Terus kalau misalnya nih si Taiwan itu nggak bisa itu zikirnya terus apa gitu apa ya. Nah kalau misalnya si Taiwan biasanya jangan apa sih si Taiwan nanti dia sering zikir kalau pak nggak bisa si Taiwan
Ridwan, mandek gitu kan. Sakitkan mereka menang juga terlihat lawan hukumannya si Ajin mulayatan dan mulatalan itu maaf biasa tapi kata jadi kalau misalnya nekonya itu nggak bisa ya udah gimana dalam sholat tapi dia jangan terjemahin surat Al-Fatihah. Jadi Allah Maha Besar segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Maha terjemah sholat boleh. Ada di sini wala kita jadi mu'ad dan tidak dan terjemahan di situ itu seperti Fatihah. Nah, terus apa aja sih kesunahan bacaan komputer di kesunahan ayat itu yang dinamakan saya suruh rasa awalnya ini surat atau sebelum memasuki Quran. Nah, kita juga disunahkan setelah baca Al-Fatihah itu baca suratan. Nah, baca suratannya juga dari atas ke bawah, baca suratnya juga. Jadi rakaat pertama itu juga harus lebih banyak daripada rakaat kedua suratnya. Jadi surat pertama misalnya Al-Masyarah Qadra, terus ayat keduanya misalnya inilah Quraisy, nah boleh karena dia diruntuk. Nah kalau misalnya surat yang terus di hari bagusnya Atam. Nah terus gimana? Contohnya suratnya banyak. Nah kalau misalnya mau suratnya Al-Baqarah misalnya mau surat Al-Baqarah kan sebenarnya kalau panjang, misalnya Al-Baqarah. Terus gimana itu lebih baik Al-Baqarah apa surat yang pendek tapi hatam? Nah diutamakan juga kalau misalnya membaca suratan itu suratan hatam panjang, maksudnya emang panjang banget tapi hatam daripada Al-Baqarah panjang banget nanti hatam itu lebih baik gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kan ada Al-Kausar itu maksudnya pendek ya suratnya. Nah, kan tadi katanya kalau pertama itu harusnya panjang, sama kedua yang pendek. Terus gimana kalau misalnya nomor pertama bacanya itu dia Al-Kausar pendek? Berarti rokaat keduanya itu bacanya apa? Ke atas atau ke bawah? Nah, bacanya ke bawah. Terus bacanya apa terusnya? Jadi rokaat yang keduanya itu bacanya surat Al-Ikhlas atau Murun yang panjang kan Al-Ikhlas 3 Al-Ikhlas 3 ya? 3 4 Al-Ikhlas sama aja sama kayak Al-Ikhlas. Nah, kan Al-Ikhlas ayat pertama misalnya Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas itu kan pendek. Nah, dia mau turun tapi suratnya panjang-panjang. Anas lebih dari 3, Alif dari 4, Al-Baqarah lebih dari 4 juga. Terus gimana? Apa naik? Kita bacanya Al-Kausar atau Anas? Terus gimana? Nah, tetap meskipun misalnya ayat pertamanya itu panjang, kita tetap turun, jangan hanya jarak. Jadi kalau misalnya kita udah kabel bacanya Al-Ikhlas ketika sholat gitu kan ya, maka surat keduanya yaitu Al-Fatihah gitu, paham? Nah, kalau setelahnya itu jadi setiap rokaat pertama kedua jadi setiap rokaat kedua itu kalau 3 rokaat berarti yang 2 rokaatnya dari Al-Fatihah dan disunahkan surat rokaat selanjutnya itu Al-Fatihah sama kayak kalau sempat yang kedua rokaatnya baca sebentar setelah tahiyat maka baca Al-Fatihah. Terus apa sih terusnya kalimat dari rukun sholat? Pokoknya sebentar lagi kakak pilih buku. Jadi setelah kita takbiratul ihram, terus membaca Fatihah, baca suratan, rukun sholat tentunya adalah ruku. Maka rukunan cara dibarengi
Jadi rukunya dibagi dengan rumah minat atau tastakiru atau malah kira-kira anggota. Jadi rumah minat itu mudim. Wajib dan wajib tapi ruku ayat ina amrukum pada penting dalam bicara bahas sila melakukan apa efek jadi kewajiban ruku itu apa sih ruku terus ruku setelah ruku kita berdiri dari ruku kita rumahnya itu berdiri diam jangan begini semuanya itu kalau salah ketika Allahu Akbar sampai Allah kan setelah ruku terus kita tangannya begini. Nah itu benar awal ya, ini maksudnya ke nambahin gerakan. Jadi kalau udah ketika bangun dari ruku diem berapa punggung diem jangan banyak gaya jangan gini apalagi ini itu udah badan di 1, 2, 3 ini jangan lewat dari 3 gerakan terus di dalam bahasa itu jadi efek-efeknya itu di jarinya itu dilebarin terus begitu tuh gimana tuh contohin di jempol gitu terus katanya ruku itu mengikat dalam dia sebelum terjadilah itu bergerak di terjadi dengan masalah maka itu Muhammad ayat itu yang ada di sebuah dalam buku lalu itu jadi ketika itu ternyata geger ini bahasa Jawa mana? Ini iya kan? Nih, jadi judulnya nih kan, yang umumnya itu ternyata lurus kan terlihat lurus baru tutup. Jadi ini misalnya geger, jadi gegernya itu harus lurus. Lurusin kalau dia banget itu bisa dari lahir bisa dilurusin jadi kalau kita bukunya kita masih sejajarin gitu kan sininya tuh sebelumnya tuh ayatnya ada akan ini dalam buku kalau ini dari kalau dan gulungan siwang bahasa kopi itu kayak papas jadi punggung sama kepala leher itu lurus kayak papan. Kalau untuk begini nggak boleh. Sekarang kalau bikin jangan kalau gitu. Padahal dia gitu kan. Makanya kalau mau latihan buku yang lurus sejajar itu kita bukunya sampai kaca. Jadi bisa kaca kita nanti buku ini lurus kalau lurus begini nanti itu kalau kita begini gitu dulu. Nanti kita merasa lurus nih gitu sih. Belajarnya itu pokoknya biar sampai kayak papan kayak suatu di papan seperti ini wantisnya siwang ini wantis itu pajak nah jadi ketika ini lurus wantisnya juga pajak kepar jangan begini nih jangan kayak begini ya jadi pajak atas kita terus kayak untuk bahasa ini di siwang kota ini dan mulai siwang dari pahlawan dan siwang maha takriki dalam tertane merembang sofiha atau pilihnya pirang-pirang jenis siwang jadi ketika ini lurus ininya masih didengkul pokoknya udah kayak papan terus
kakinya dipajak-pajak gitu kan, nggak lucu. Buku kan jadi di kaki misalnya kakinya tuh mandek ya, terus ini lurus ya aja gitu, terus ini lurus, nah ini lurus, terus jari-jarinya itu di dengkul, nah dengkul tuh berbalik jari-jari kan kalau sobat gimana jadinya kalau gini kan kayak buku kan, nah kayak buku kayak kedengkul kan, jangan kesini, nggak boleh, harus kedengkul. Nah ini mah itu semua kedengkulannya tangannya kalau di perut begini gitu ya, apalagi yang di bawah dengkul, jangan harus sini dengkul. Nah pas ruku itu baca apa sih? Nah ini bilang sih kayak lama setiap sebelum sih dalam ruku, ketika ruku kita membaca apa? Baca kata Tuhan lalu biarlah ini semua biarlah bilang kita bagi hamdi Tuhan biarlah ini biarlah ini. Nah wa'adna al-qawli dari wa'adna al-qamali lalu nah apa gunanya kalau bahasa ini? Kalau sama sempurnaan salah sempurna itu tiga. Jadi kalau seluruhnya ini bacanya itu dulu. Jadi kalau misalnya mau baca satu juga mau apa? Pas baca subhanallah biarlah ini itu lebih suara sempurna itu tiga. Tapi kalau baca satu lagi sebenarnya nggak apa-apa, subhanallah biarlah ini Allah itu nggak apa-apa sebenarnya mah. Pengalatan aja cuma kita tuh ngambil ke sempurna ini. Nah tiga jadinya kan ya, jadinya tiga. Nah gimana kalau mau tujuh misalnya saya mah sabar pagi zikir mau tujuh masalah karena apa maka itu lebih bagus gitu kan. Satu itu apa mana? Nah, baca. Nah, terus ini. Nah, setelah itu apa? Saat itu lalu kamu lagi tidak mengurangi hal kambing bermaka itu mengenai Tuhan ini. Jadi yang kanan itu adalah ini tidak itu mana? Ini dah. Emang iya, tidak sama Allah sebenarnya. Iya itu. Tidak tuh sama Allah bagaimana? Amin. Gitu. Jadi seperti itu mana itu? Soalnya berarti itu ya. Berarti pas ruku terus setelah ruku berdiri ya. Terus di rumahnya berdirinya sama rumahnya gitu kan. Terus ada terkait angkat, jadi al-doa aku bilang anggota. Jadi berdiri dari ruku, Allah berdiri dari ruku sampai antang gitu. Jadi diem, jangan gerak gitu. Udah pas tidak tuh udah diem gitu kan. Terus wajibat dari kamar wajib lagi yang dalam tidak kayak waktu aku balik ya. Udah kembali dia tidak pada rumah yang berdiri setelah ruku itu kembali berdiri tidak itu anak ya teman anak ini betul dengan saya baru ini dan sebelumnya terus pasanya tuh orang sunahan ayo pura itu yang terucap ya. Jadi sunahan ketika itu baca di hari ini dalam meningkari sampai sebelumnya ruku jadi ketika tingkat berdirinya orang itu dari ruku dia disunahkan baca apa? Dapat sami Allah beriman hamidah. Baca dapat sami Allah beriman hamidah. Faidah dasar atau membaca ini dari Rasulullah. Kalau maka tapi Rasulullah. Nah ketika tidak sudah baca sami Allah beriman hamidah, orang itu membaca lafaz Rabbana lakal hamdu. Baca lafaz
alhamdulillah. Nah, setelah baca Rabbana, jadi ketika suku berdiri, terus berdiri itu anteng, badan kita tuh anteng, diem, gak boleh gerak-gerak, diem. Nah, ketika pas diemnya itu baca sama yang hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, terus nah untuk doa kunut tidak di dalam tidak Rokatul akhir rokat yang akhir dan subhi dari subuh beliau setiap hari. Jadi setiap subuh setiap hari setelah iktidal itu baca doa kunut. Selain subuh kita juga baca doa kunut ketika sholat witir di pertengahan ini di setengah separuh bulan Ramadan. Jadi tadi tuh terlihat di bener lagi yang masalah ruku itu kan setelah ruku itu tadi berapa takutnya itu tadi 3 dan pokoknya kalau ruku itu menetapkan beberapa anggota dan kewajibannya ketika ruku setelah melihat efek-efeknya itu kedengkul, tangannya itu kedengkul. Nah, kesunahannya juga itu geger sama leher harus dijaga kayak apa. Kalau apa kamu bisa baiklah dan kami pihak laili apabila ada kesalahan baik dari segi membaca atau menyurat, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan maaf juga kalau misalnya dalam penyurahan ada kata-kata ganjil di kalian, saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar, masih banyak kesalahan baik membaca ataupun menyurahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.